Idrus. Hari ini 2 September 2020. Saya bukan penasihat keuangan, saya bukan ahli di bidang investasi dan keuangan. Di sini saya hanya berbagi cerita, pengalaman, dan apa yang ada di dunia kripto. Hari ini semua mengalami penurunan. Semua mengalami penurunan. Tron naik. Tapi rata-rata 100 cryptocurrency yang ada di layar ini hampir mengalami penurunan semua. Kemarin koin sempat 175. Jadi kemarin Bitcoin 175. Hari ini turun hingga 169. Drastis. Jadi tertinggi 177, 75, 2 September 8 pagi tadi masih 175. Dan malam ini turun 13%. Jadi biasanya kalau udah turun begini adalah peluang untuk menangkap jaring-jaring pembelian. Market beli kosong. Jadi kemungkinan turun sampai 169.100. Jadi dia akan turun sampai 169.100 dan semua berlomba jual. Atom 100.000. Mengalami penurunan juga. BNP kita lihat bagaimana yang nilai tertingginya 550 juta pada hari ini BNP Finance turun hampir 100 juta. Jadi 100 juta loss BNP. Yang tertingginya di 550 juta, 535 tadi. Ini tanggal 1 September jam 10 malam. Dan hari ini tanggal 2 September jam 8.20 turun hingga 400 hingga 100 lebih. Hampir 100 juta. 16% turunnya. Resiko. Koin yang resiko tinggi. Kita lihat bagaimana tentang pasar yang paling tinggi sekarang, yang transaksinya tinggi. Jadi nomor 1 di Binance, jadi market. Kalau ini kita lihat Indodax. Ini adalah market Indodax. Kalau market secara global atau internasional, kita bisa lihat Binance leader, dia memimpin transaksi 37%, dilanjutkan oleh BitMEX, HitBitTC, Huobi, Oke, Kraken, porsinya kecil. Gimana Indodax? Ada nggak Indodax di sini?
teks. Exchange yang kita nggak bisa lihat Indodax di sini. Tapi Binance nomor 1. Jadi yang belum bikin pasar atau market di Binance, boleh daftar di Binance. Menarik untuk transaksi di situ. Jadi kita transaksi nggak hanya harus di satu pasar ya, nggak hanya harus di Indodax atau di yang lain gitu, tapi bisa maksudnya kita bisa menggunakan lebih dari satu pasar. Jadi apa peluangnya? Jadi misal saya punya transaksi di Indodax dengan harga kripto yang saat ini turun, misal di Bitcoin, di Indodax itu kisaran 169. Nah, belum tentu di Binance akan sama. Jadi di Binance bisa lebih tinggi. Jadi itu yang istilah pingpong. Kita ke pasarnya, coba kita lihat marketnya. Jadi kita bisa menggunakan pingpong. Istilah pingpong itu kita membandingkan harga dari satu pasar dengan pasar lain, lalu memindahkan komoditas kita atau koin kita dengan perhitungan biaya kirimnya. Jadi tiap kirim koin itu pasti ada biaya. Jadi ada biaya kirim. Dari biaya kirim mengeluarkan, misal Bitcoin kita keluarkan ke Binance. Itu kisaran jadi misal kita mau menggunakan sistem pingpong, jadi kita mempunyai koin jadi biaya pengiriman Bitcoin itu 0,0005 berapa itu 0,005 Bitcoin, berapapun yang kita kirim sekitar 84.000 dengan harga sekarang. Jadi kita menghitung, jadi kita mengkalkulasikan jumlah koin yang akan kita kirim atau kita pingpong dari pasar satu ke pasar lain dengan biaya yang dibebankan untuk pengirimannya. Misal kita punya wallet di Indodax, kita akan kirim ke Binance. Jadi saat kita kirim ke Binance, biaya yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan untuk mengeluarkan koin kita dari Indodax itu 0,0005 koin. Jadi dipotong dari jumlah koin yang kita kirim. Jadi kita kirim 0,002 dikurangi 0,00005 berarti kita akan mendapatkan 0,001 sekian gitu. Dan koin itu akan terkirim dengan verifikasi yang terjadi di antara kripto, lalu diterima ke wallet kita di Binance. Nah, di Binance kita jual misal.
Setelah kita jual, lebih menguntungkan, lalu bisa kita kirim lagi ke wallet kita yang di Indodax. Tentu kita convert ke koin yang lain. Jadi biasa yang digunakan untuk kirim itu dirubah ke bentuk XRP. Kenapa pilih XRP? Karena XRP itu cepat dalam pengirimannya. Jadi dari Indodax kita kirim XRP, langsung diterima kurang dari 3 detik di Binance. Jadi menarik sekali. Siapa tahu kita mau mencoba untuk main pingpong. Dan biasanya pingpong ini digunakan jika saat ada tren harga yang pergerakannya cepat. Jadi saat harga naik drastis, perbandingan antara pasar satu dengan pasar lain sekitar 3-5% atau 10%, ada selisih di situ, barulah dimanfaatkan dengan pingpong. Tapi juga harus diperhatikan lamanya koin kita diterima di pasar yang satunya. Jangan sampai saat koin kita kirim dengan estimasi yang sudah kita perhitungkan akan untung, saat diterima di pasar selanjutnya harga sudah sama atau malah lebih rendah dari pasar yang sebelumnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu juga. Jadi pingpong itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi itu istilah dari pingpong. Mengirim dari pasar satu ke pasar lain. Ini internetnya lambat sekali. Itulah dunia kripto hari ini, penjelasan tentang pingpong. Selanjutnya kita nanti akan membahas tentang wallet pribadi. Jadi kalau kita punya browser Opera itu ada wallet cryptocurrency-nya. Di Opera jadi memiliki currency walletnya, ada di Opera browser. Bagaimana cara mengaktifkannya? Pertama kita akan masuk ke setting, kemudian ada gambar wallet. Ini jika sudah diaktifkan walletnya. Ini alamat saya, crypto wallet saya. Seperti ada yang mau kirim ETH ke sini bisa. Jadi pertama langkah-langkahnya kita masuk ke setting atau yang ada gambar titik 3 di browser, setting, kemudian ini adalah tampilan menu setting. Kita mau apa di sini? Kita mau mengaktifkan wallet cryptocurrency. Jadi, saya nggak mau menyimpan kripto saya di market. Saya mau pakai dompet sendiri. Salah satu dompet yang bisa kita gunakan ada di browser kita yang biasa kita gunakan, yaitu Opera. Jadi kita masuk ke setting, lalu kita scroll ke bawah, terus, lalu kita scroll lagi, scroll,
Di situ ada tulisan crypto wallet. Connect Opera with your phone to easily make cryptocurrency transaction. Enable crypto wallet. Nah, di sini untuk mengaktifkan crypto wallet kita di Opera browser, kita aktifkan. Oke, ini saya sudah aktifkan. Saat kita sudah aktifkan di sini, ini kalau kita matikan, di sebelah kiri ini tidak akan muncul gambar dompet. Jadi nggak ada gambar dompet. Jadi saat kita aktifkan, ya saya mau aktifkan dompet cryptocurrency kita. Nah, kita aktifkan, dia langsung muncul gambar dompet. Berarti ini sudah selesai. Kita tutup menu settingnya. Di mana setting itu? Di titik 3 ini, 3 baris ini. Kita masuk. Ini ada. Jadi kalau tadi nggak memperhatikan dari awal, jadi di sini kita masuk ke setting. Seperti itu. Setting. Dia akan muncul setting. Kita scroll ke bawah. Scroll. Ini awal scrollnya. Lalu kita advance. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada crypto wallet. Kita aktifkan. Kita klik. Nggak ada dompetnya. Kalau kita aktifkan, dompetnya akan muncul. Kita tutup settingnya. Kita buka dompetnya. Nah, ini setelah kita konekkan dengan handphone kita. Kalau dia belum terkonek, jadi dia nggak akan muncul seperti ini. Jadi pertama dia akan muncul download di Play Store. Jadi kalau kita pakai handphone, kita download di Google Play Opera. Di situ kita pun langsung mengaktifkan di handphone kita. Setelah kita download Opera Free, ini Opera with Free VPN di handphone, kita install. Nanti kita hubungkan dompet kita dengan komputer kita juga bisa, atau tetap di handphone kita. Lalu dia akan muncul ke setting. Jadi setting kita akan menyimpan 12 kata yang menjadi pas ini. Jika kita install suatu saat ke komputer lain atau ke handphone lain, jadi kata itu akan kita tuliskan lagi untuk mengembalikan dompet kita yang lama. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian, yang bisa disimpan di wallet Opera ini tidak hanya koin ETH, tapi juga token yang dibuat dengan smart contract menggunakan ETH. Jadi dia akan otomatis mengelis Ethereum atau ERC20 token di sini. Jadi misal kita punya INV, kita punya koin-koin yang Indonesia punya itu seperti Lele Coin, itu juga Indonesia, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Kemudian Ten itu juga menggunakan smart contract. Kalau Lele itu bukan dari ERC20, dia dari Next kalau nggak salah. Jadi Ten akan muncul di sini, NV, Ten dan sebagainya. Gitu. Itu tadi Opera browser. Jadi kita bisa
mengaktifkan wallet pada Opera kita. Nanti kita akan juga membahas Curve fee. Jadi ini sistem baru yang membuat kita nggak perlu menjual koin kita, tapi kita mendepositkan koin kita. Deposit DAI. Ini pengembangan teknologi sudah maju depan. Itu saja pembahasan tentang wallet kripto. Masih kosong. Oke. Hari ini turun. Kita tunggu nanti hari apa dia akan naik, yaitu mungkin Senin atau mungkin Kamis, Jumat. Jadi hari ini turun 4%, kesempatan peluang untuk membeli. Saat dia naik, ini sudah nggak 3.000 lagi, walaupun dia sudah turun 4%, dia nggak 3.000 lagi. Biasanya koinnya kan 3.500, tapi sekarang di bulan September ini harga dasar, harga bawahnya sudah di 4.000 dengan turun 4%. Berarti nanti dia akan start naik dari 4% ini, naik dari 4.000 ke atas. Jadi seperti itu biasa permainannya. Oke, jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan